Dahulu kala, di jantung Pulau Kalimantan, terhampar hutan rimba yang begitu lebat dan megah. Di sanalah, di tengah keheningan alam, hiduplah seorang pemuda bernama Nyahu. Nyahu bukanlah pemuda biasa. Pundaknya memikul sebuah tugas suci yang diwariskan turun-temurun. Ia adalah seorang penjaga bibit pohon, seorang pelindung kehidupan. Setiap hari, dengan penuh dedikasi, ia menyusuri hutan, memastikan bahwa setiap pohon tua yang tumbang karena dimakan usia akan digantikan oleh tunas-tunas baru yang penuh harapan. Baginya, hutan adalah napas dunia, dan tugasnya adalah memastikan napas itu tidak pernah berhenti. Nyahu percaya bahwa menjaga kelestarian hutan adalah cara terbaik untuk menghormati leluhur dan alam semesta. Dalam menjalankan tugas mulianya, Nyahu tidak pernah merasa sendirian. Di sisinya selalu ada sesosok sahabat yang setia, seekor burung gagah yang luar biasa. Burung itu berukuran besar, dengan paruh melengkung yang kokoh dan indah, serta bulu-bulu yang memancarkan pesona. Nyahu menamainya Enggang. Hubungan mereka lebih dari sekadar manusia dan hewan. Mereka adalah dua jiwa yang terikat oleh kecintaan yang sama terhadap hutan. Enggang seolah mengerti setiap langkah dan niat baik Nyahu. Ia seringkali terbang rendah di atas Nyahu, seakan menjadi mata tambahan dari angkasa, membantunya menemukan bibit pohon terbaik atau memperingatkannya akan bahaya. Mereka adalah duo penjaga hutan yang tak terpisahkan, simbol harmoni antara manusia dan alam. Namun, ketenangan hutan tak selamanya abadi. Suatu ketika, musim kering datang lebih panjang dan ganas dari biasanya. Daun-daun kering menumpuk seperti karpet coklat yang mudah terbakar, dan sungai-sungai mulai menyusut. Lalu, di suatu sore yang panas, langit tiba-tiba menggelap bukan karena awan hujan, melainkan karena awan badai. Sebuah petir yang dahsyat menyambar puncak pohon tertinggi, dan dalam sekejap, api pun berkobar. Api itu menjalar dengan cepat, melahap apa saja yang dilewatinya. Pepohonan yang tadinya berdiri kokoh, kini menjadi obor raksasa yang menyala-nyala. Asap hitam pekat membubung tinggi ke angkasa, membentuk kabut abu yang mengerikan. Kabut itu begitu tebal hingga menutupi cahaya matahari, mengubah siang hari menjadi senja yang mencekam. Pohon-pohon seakan berhenti bernapas, tercekik oleh asap dan panas. Hewan-hewan berlarian panik, kehilangan arah, berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang tak kenal ampun. Suara gemeretak kayu terbakar bercampur dengan jeritan ketakutan para satwa, menciptakan simfoni kematian yang memilukan. Nyahu, sang penjaga hutan, tentu tidak bisa tinggal diam. Dengan hati yang hancur melihat rumahnya dilalap api, ia segera bertindak. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, ia berlari ke sana kemari, menggunakan dahan-dahan basah untuk memukul-mukul api kecil, berusaha membuat sekat bakar agar api tidak menyebar lebih luas. Ia bekerja tanpa lelah, didorong oleh cintanya yang mendalam pada hutan. Namun, api itu terlalu besar dan terlalu ganas untuk ditaklukkan oleh seorang diri. Asap yang semakin tebal mulai membuat pandangan Nyahu kabur. Matanya perih dan napasnya terasa sesak. Ia terbatuk-batuk hebat, mencoba mencari udara segar yang semakin menipis. Dalam kepanikan, ia sadar bahwa ia telah masuk terlalu dalam. Ia kini terjebak di tengah kepungan api dan asap pekat. Ke segala arah ia memandang. Yang terlihat hanyalah dinding api dan kabut abu yang menyesakkan. Jalan keluar yang tadi ia lewati kini telah tertutup kobaran api. Rasa lemas mulai menjalar di tubuhnya. Oksigen yang ia hirup terasa panas dan beracun. Kakinya terasa berat
dan pandangannya mulai berputar. Nyahu jatuh berlutut, kehabisan tenaga. Di ambang keputusasaan, ia berpikir mungkin inilah akhir dari perjalanannya sebagai penjaga hutan. Di atas sana, menembus kabut asap yang pekat, enggang menyaksikan segalanya. Sahabat setianya itu melihat Nyahu dalam bahaya besar. Instingnya mungkin menyuruhnya untuk terbang menjauh, mencari tempat aman dari bencana ini. Namun, enggang tidak melakukannya. Kesetiaannya pada Nyahu jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya sendirian dalam kesulitan. Dengan teriakan nyaring yang membelah udara, enggang terbang, menukik, menerjang gumpalan asap tebal tanpa ragu. Ia terbang tepat di atas posisi Nyahu yang sudah terkulai lemas di tanah. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Enggang mulai mengepakkan sayapnya yang lebar dan kuat dengan kecepatan penuh. Kepakan itu bukan kepakan biasa untuk terbang, melainkan sebuah usaha putus asa untuk menyelamatkan sahabatnya. Kepakan sayap enggang yang dahsyat menciptakan embusan angin yang sangat kuat, seperti badai kecil yang terkonsentrasi di satu titik. Angin itu mendorong dan mengusir kabut asap pekat yang menyelimuti Nyahu, perlahan tapi pasti. Area di sekitar Nyahu mulai bersih dari asap. Udara segar yang berharga akhirnya bisa mencapai paru-parunya. Nyahu terbatuk keras sekali lagi, lalu menghirup napas dalam-dalam. Pandangannya mulai jelas dan kekuatan perlahan kembali ke tubuhnya. Ia melihat ke atas dan mendapati Enggang, sahabatnya, berjuang mati-matian untuknya. Setelah memastikan Nyahu bisa bernapas, Enggang tidak berhenti. Ia terbang rendah, memutar di depan Nyahu, lalu terbang pelan ke satu arah, sambil terus berteriak, seolah berkata, "Ikuti aku." Nyahu yang mengerti isyarat itu segera bangkit dan mengikuti panduan Enggang. Sang burung menuntunnya melewati sela-sela api yang aman, menuju suara gemericik air. Akhirnya, mereka tiba di tepi sungai, tempat yang aman dari jangkauan api. Tak lama setelah mereka mencapai tempat aman, seolah Allah mendengar doa mereka, langit pun mulai menangis. Hujan deras turun dengan lebatnya, memadamkan sisa-sisa kebakaran hutan yang mengerikan itu. Asap perlahan sirna, digantikan oleh aroma tanah basah yang menenangkan. Nyahu duduk di tepi sungai, kelelahan. Namun, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menoleh ke samping dan melihat Enggang, sahabatnya, bertengger di dahan rendah. Hatinya terenyuh saat melihat kondisi Enggang. Beberapa bulu di sayapnya yang indah hangus dan rontok karena panasnya api saat melindunginya tadi. Paruhnya yang gagah kini sedikit menghitam karena jelaga. Namun, di mata Enggang tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah ketenangan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia tetap diam di sisi Nyahu, seolah ingin memastikan sahabatnya benar-benar baik-baik saja. Kisah heroik Enggang yang menyelamatkan Nyahu tidak luput dari pandangan masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar hutan. Mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana burung gagah itu dengan berani menembus api dan asap demi seorang sahabat. Peristiwa itu menyentuh hati mereka begitu dalam. Sejak saat itu, burung Gang tidak lagi hanya dianggap sebagai burung biasa. Ia diangkat menjadi simbol yang sangat dihormati. Bagi masyarakat Dayak, Enggang adalah lambang kepemimpinan yang agung, keberanian yang tak gentar, dan kesetiaan yang tulus. Mereka percaya bahwa Enggang adalah utusan dari dunia atas, seekor burung suci yang ditugaskan oleh para dewa untuk mengawasi hutan dan melindungi orang-orang baik yang menjaga kelestariannya. Kisah Nyahu dan Enggang pun menjadi legenda yang diceritakan dari
generasi ke generasi. Legenda burung enggang dan penjaga pohon kehidupan ini mewariskan pesan moral yang sangat kuat. Pertama, tentang arti kesetiaan dan keberanian. Sahabat sejati, seperti yang ditunjukkan oleh enggang, adalah mereka yang tidak akan pernah meninggalkan kita, terutama di saat-saat paling sulit dan berbahaya. Mereka rela berkorban demi keselamatan kita. Kedua, cerita ini menjadi pengingat abadi tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Ketika kita menjaga alam dengan tulus, seperti yang dilakukan Nyahu dengan menanam bibit pohon, maka alam pun dengan caranya sendiri akan menjaga dan melindungi kita kembali. Dalam kisah ini, alam melakukannya melalui perantara seekor burung enggang yang setia. Legenda ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk hidup dan kepada bumi tempat kita tinggal. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif dari Tanah Kalimantan ini. Semoga cerita tentang Nyahu dan enggang bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi sahabat yang lebih baik dan penjaga alam yang lebih bertanggung jawab. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kalian suka dan bagikan kepada teman kalian agar pesan baik ini bisa tersebar lebih luas. Tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan buat kalian dari cerita ini. Dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.